Jemaat Tuhan yang terkasih, pada ibadah Jumat Agung hari ini, kami pelayan penuh waktu dan seluruh para halado HKBP Muara Bungo mengucapkan selamat hari Jumat Agung bagi kita sekalian. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kami mengingatkan bagi Bapak Ibu sekalian, secara khusus jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online pada hari ini, agar kita bersama-sama duduk dengan baik dan bersekutu bersama dengan keluarga kita dan memperhatikan segala aktivitas kita Bapak Ibu sekalian. Dan kami memohon Bapak Ibu ketika mengikuti ibadah live streaming ini untuk tidak mencantumkan komen di live streaming saat ini selama ibadah berlangsung. Demikian Tuhan menguatkan kita melewati semua yang terjadi pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari Jumat ini adalah hari yang kudus bagi seluruh umat Kristen di seluruh dunia, yaitu hari peringatan akan penderitaan
hingga kematian di kayu salib untuk keselamatan kita. Marilah kita merenungkannya, kiranya menjadi kekuatan, terutama di saat kita menghadapi pergumulan yang berat pada saat ini. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 88 ayat 1 dan ayat 3, Tuhanku Yesus penebusku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang yang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Haleluya. Ya Bapa dan Allah kami yang Maha Pengasih bagi seluruh umat manusia, Engkau telah mengaruniakan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami menderita sengsara yang mati di kayu salib, supaya kami selamat dari kuasa iblis. Ajarlah kami mengenal segala penderitaan anakmu,
agar kami beroleh berkat pengampunan dosa dan keselamatan dari kematian yang kedua kalinya, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Anakmu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 1, telah datang tadi yang besar. Dengarlah hukum Taurat Tuhan untuk hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 78 ayat 1 dan ayat 3, Kepala yang Berdarah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami sudah
karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasih dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 182 ayat 1 dan ayat 2, kepada ya Tuhanku. Epistel hari ini tertulis dalam kitab Ibrani 10 ayat 19 sampai 29. Demikian bunyinya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Dia telah membuka jalan
yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghapuskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 622 ayat 2, sungguh jelas terlihat. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghadiri orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan pengumuman pada ibadah Jumat Agung hari ini. Yang pertama, Marulam Nahohon.
Pada hari ini gereja kita tetap melayani ibadah detik-detik kematian Tuhan Yesus atau Marulam Agogo dimulai jam 14.00 WIB. Kiranya kita tetap mengikutinya dan bersekutu di rumah kita masing-masing melalui ibadah live streaming. Yang kedua, membersihkan makam atau kuburan keluarga. Diingatkan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian supaya kita membersihkan makam dari keluarga kita yang telah terlebih dahulu Tuhan panggil dari dunia ini. Dan kami terhalau mengingatkan agar tidak melakukan hal apapun yang bertentangan dengan iman percaya kita. Dan kita masing-masing boleh menjaga kesehatan keluarga kita. Yang ketiga, diakoni sosial gereja. Dalam situasi sulit yang kita hadapi saat ini, dampak pandemi COVID-19 yang sangat berdampak pada kehidupan manusia di seluruh lini kehidupan, terutama jemaat yang memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan mencari uang pagi untuk keperluan malam. Karena dampak yang ada sekarang, oleh karena itu gereja kita telah membentuk posko peduli kemanusiaan dampak pandemi COVID-19. Untuk tahap pertama, gereja kita akan memberikannya pada Minggu 12 April 2020 Paskah pertama, dimulai dari jam 12 kepada jemaat yang membutuhkan sesuai dengan usulan dari setiap sintua lingkungan. Dengan ini juga kami memohon Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, kita boleh bersama dalam pelayanan kasih ini dengan memberikan bantuan untuk tahap selanjutnya, baik dalam bentuk sembako berupa beras, gula, minyak dan lain-lain, atau dalam bentuk dana, dan dapat ditransfer ke rekening gereja HKBP Muara Bungin. Kami memohon partisipasi kita bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagaimana firman Tuhan katakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Mari bersama melawan pandemi COVID-19 ini. Demikian pengumuman pada ibadah Jumat Agung hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 81 ayat 1 dan ayat 2. Yesus sumber kehidupan. Kita mengumpulkan persembahan yang pertama. Ku
kita saluran. Horas. Baiklah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan telah menyapa kita pada Jumat Agung ini, atau pada peringatan hari kematian Yesus Kristus, Raja Gereja, melalui firman-Nya pada saat ini yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-27, mulai dari ayat yang ke-45 dan diakhiri sampai dengan ayat yang ke-56. Karena itu Bapak yang terkasih, beginilah firman-Nya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyanyi, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam air asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawa. Dan lihatlah, tabir baik suci terbelah dua dari atas sampat laut, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa saat ini atau pada hari ini adalah Jumat Agung yang dibesarkan seluruh dunia, atau bisa kita katakan memperingati hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Dan bukan cuma umat agama Kristen, tetapi menyelamatkan seluruh dunia. Pintu Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, bahwasanya Allah menunjukkan kasih-Nya, memberikan pertolongan-Nya agar dunia tidak mengalami kematian
selama-lamanya. Tetapi dunia akan mengalami suasana kasih yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah melalui pertolongannya atau melalui tentang hari kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita, kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat bersejarah, khususnya bagi umat Kristen. Biasanya kita memperingati dengan beribadah di gereja yang disertai berbagai kegiatan rohani, atau kita katakan itu kegiatan rohani itu apa saja merupakan suatu kur, mengumandangkan suara-suara kita dalam rangka memuji dan memuliakan nama Tuhan sebagai bentuk penghayatan atau perenungan akan penyelamatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Namun saudara-saudara, pada saat ini segala ibadah dan kegiatan dilakukan di rumah masing-masing. Oleh karena bahwasanya kita semua telah mengetahui penyebaran COVID-19 yang belum mereka, dengan tidak mengurangi makna ibadah ini dan persekutuan dengan Tuhan, situasi ini menjadi kesempatan lebih khusus berdoa dan merenungkan piala rosa yang ditunggu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kematian Yesus dengan berbagai proses yang penuh dengan penderitaan racak membuat kita terharu dan bersedih. Manakala kita merenungkan peristiwa itu terjadi oleh karena dosa dan pelanggaran kita, kematian Yesus walaupun nampak sedih dan mencekam, namun membawa sukacita yang sangat luar biasa, membawa sukacita bagi kita, membawa sukacita yang sangat besar. Inilah saat yang mencekam karena Yesus menanggung cawan murka Allah demi menebus manusia yang berdosa. Karena itu saudara-saudaraku, bahwa kematian Tuhan Yesus memberikan makna yang bersifat kekal, sebuah misi yang memberikan perubahan besar bagi dunia, di mana keselamatan itu telah terbuka bagi orang-orang yang sangat percaya. Peristiwa alam, kegelapan, gempa bumi, dan kebangkitan orang mati adalah bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh adalah anak Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bahwa anak Allah. Terjadinya kegelapan sebagai sikap Allah terhadap peristiwa menjadikan Yesus. Martin Luther berkata, kegelapan menunjukkan ketersembunyian Allah. Tuhan Allah menyembunyikan dirinya karena dosa dan pemberontakan manusia. Manusia tegak menyanyikan Yesus sebagai anak Allah. Begitu beratnya hukuman atas dosa manusia yang ditanggung oleh Yesus. Allah menyatakan apa yang Allah Bapa rasakan. Allah bukan sekaligus berduka karena kesombongan atau kecongkakan manusia itu sendiri. Tuhan Yesus memberi pesan. Dia ditinggalkan oleh Allah dan dia mengatakan Eli, Eli lama sabachthani.
"Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Yesus yang disejajarkan dengan orang yang melakukan dosa yang sangat besar, yang harus mati disalibkan, membuat Yesus seperti ditinggalkan oleh Allah Bapa. Seruan Yesus menunjukkan tentang apa yang sedang dialami, di mana muka Allah yang seharusnya ditimpakan kepada manusia justru ditimpakan kepadanya. Orang banyak mengira Yesus memanggil dan mengharapkan kehadiran daripada Elia yang mereka kenal sebagai nabi yang dapat membuat mujizat. Selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan sudah selesai. Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Kristus, seruan yang menandakan akhir dari segala penderitaan, perjuangan dan penyelesaian penebusan. Segala hutang dosa kita telah tuntas dilunasi dan misi penyelamatan dunia telah ditegakkan. Kenyataan ini juga yang dikatakan Paulus, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pengorbanan Yesus inilah yang menyelamatkan kita. Kematian Yesus adalah bermakna sebuah pengorbanan yang memberi perubahan yang bersifat kekal. Tabir baik suci terbelah, tabir pembatas yang memisahkan tempat yang paling kudus atau tempat yang paling suci, tempat yang hanya iman besar diperbolehkan masuk ke dalamnya untuk mempersembahkan korban. Namun demikian, namun dengan kematian Yesus, segala sekat atau pembatas tersebut telah dihancurkan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus sebagai imam besar, imam agung dan mulia telah masuk ke dalam tempat yang paling suci. Dengan demikian, jalan menuju kepada Allah Bapa telah terbuka bagi kita semua. Telah terbuka bagi setiap orang yang percaya dan yang terjadinya gempa bumi yang membelah bukit-bukit serta membangkitkan orang mati. Semuanya itu adalah bukti kekuasaan Allah yang nyata dalam Yesus Kristus sebagai anak. Seperti yang diakui oleh masyarakat dan prajurit yang menyaksikan peristiwa tersebut. Kenyataan inilah juga yang menyadarkan semua orang tentang esensi Yesus, bahwa Dia adalah anak Allah yang telah mewarisi otoritas Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan, dan telah Ia selesaikan mengadakan pencucian dosa. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah situasi penuh keresahan kita, di tengah situasi yang penuh dengan kekhawatiran kita, di tengah situasi yang penuh dengan ketakutan kita pada tentang penyebaran pandemi COVID-19 ini yang berdampak pada fisik dan bisnis, baik ekonomi dan persekutuan, dengan Via Dolorosa yang ditempuh Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita adalah sebagai bukti bahwa Allah peduli dan mau menderita, berkorban untuk kita yang sedang dikasihi.
saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita diminta untuk bangkit dan memiliki semangat yang hidup. Yesus telah menderita dan mengalahkan penderitaan itu sehingga kita selamat dan juga sehingga kita dapat menang dan merdeka di dalam ketakutan itu. Untuk itu saudara-saudara, kuasa kematian Yesus lebih hebat dan lebih dahsyat, melebihi kuasa apapun di tengah-tengah dunia ini, termasuk ini. Saudara-saudara yang terkasih, marilah saudara-saudaraku, carilah Tuhan selaku Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat, sebab pengorbanannya telah menyelamatkan kita. Sebab pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus memberikan suatu luar biasa dalam kehidupan kita. Walaupun seperti ini yang kita hadapi merupakan suatu penderitaan yang kita hadapi, bahwa penderitaan ini tidak seberapa, melainkan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Tuhan Yesus yang selalu memberkati, Tuhan Allah yang selalu memberkati dalam kehidupan kita, dan Tuhan yang selalu menopang hidup kita di dalam menghadapi COVID-19 yang kita takutkan ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah Maha Kasih, dan selalu memberikan semangat hidup di dalam kehidupan kami melalui Anakmu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit. Penderitaan yang dialami oleh Anakmu Yesus Kristus tidak seberapa, karena penderitaan itu telah dikalahkan. Dan penderitaan inilah yang dialami dunia ini. Penderitaan ini juga yang dialami semua orang-orang percaya kepadamu. Sebagaimana penderitaan yang ditakutkan dan dikhawatirkan penyebaran virus corona. Allah Bapa di surga, di dalam Minggu Jumat Agung ini telah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, dan kami juga dapat merenungkan segala pertolongan yang kami terima di dalam hidup kami ini. Kiranya pertolongan-Mu itulah Tuhan yang kami dahulukan untuk melepaskan kami dari belenggu-belenggu dan ketakutan dan kekhawatiran itu. Bapa di surga, pada saat ini juga kami juga bersuka cita karena Engkau memberikan pengharapan bagi kami. Sebagaimana yang kami takutkan virus corona yang terjadi di tengah-tengah negara kami ini, sebagaimana banyak penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus tidak seberapa penderitaan yang dialami bahwa kami yang merasa ketakutan pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa ini akan Tuhan taklukkan dari muka bumi ini, bahwa penyakit penyebaran virus ini akan Tuhan lewatkan ini dari setiap orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Hanya Engkau sebagai penopang hidup kami. Bapa di surga, begitu juga kepada jemaat semua yang ada di HKBP Muara Bumi. Walaupun mereka memanggil Engkau beribadah melalui ibadah keluarga masing-masing, di mana 1, 2, dan 3 orang memanggil Engkau, di situ juga Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa kepada Tuhan, sebagaimana jemaat-Mu seluruh yang ada di Muara Bumi, dari kecil hingga dewasa, bila ada keadaan pada saat ini mengalami suatu penyakit,
kami serahkan juga ke tangan Tuhan. Biar mereka berseru kepada Tuhan, akan Tuhan lepaskan mereka daripada penderitaan penyakit itu. Tolong Tuhan, berikan juga penyembuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita bernyanyi dengan nyanyian nomor 86 dan kita sekaligus mengumpulkan persembahan. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan perayaan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesat hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa, maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepada-Mu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkanlah bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami
agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di surga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di surga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untukmu. Kami adalah milikmu dan engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisimu. Sertai dan persatukanlah engkau dengan kami. Kuatkanlah iman kami kepadamu agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertailah seluruh anggota jemaatmu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang engkau berbuat. Ya Tuhan, walaupun mati atau hidup, engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di surga. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari banyak jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Shalom bagi kita semua. Tuhan selalu memberkati kita semua.
Ya bang. Sampai sama lagi.